Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom saudara. Belum semangat sekali lagi katakan shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Boleh tengok kanan kirimu yang bersukacita di hadapan Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, amin. Karena Tuhan hadir di tengah kita sore hari ini, kita mau rayakan Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan namanya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan saudara. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini, untuk setiap umat-Mu yang datang kepadamu. Biar Tuhan Kau melihat setiap hati yang rindu untuk berbakti kepadamu, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar lawatan-Mu dinyatakan di tempat ini. Biar kuasa-Mu dan nama-Mu Tuhan jadi yang tempat pertama dan utama dalam hidup kami. Tuhan, ini ibadah-Mu. Tempat kanan-Mu turun atas tempat ini, atas umat-Mu Bapa. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Tuhan. Haleluya, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di bait-Mu, Tuhan. Layak Kau disembah, layak Kau dipuji. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus nama-Mu, mulia nama-Mu, ya Tuhan. Layak Kau ditinggikan, layak Kau disembah selamanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia saudara. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia yang layak, Dia yang layak. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus nama-Mu, Tuhan. Mulia nama-Mu. Haleluya.
bebaskan rohmu untuk lebih lagi sembah Tuhan. Mari bebaskan rohmu. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, we worship you. Jesus, we worship you. Hallelujah. Oh, oh, glory bagimu Tuhan. Kau dahsyat dan luar biasa. Tiada yang sepertimu. Kami menyembahmu Yesus. Haleluya. Zaman kuasa Roh-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Terus sembah Dia saudara. Yes, sembah Dia saudara. Sembah Tuhan. Ya, mengalir terus mengalir di hadapan Tuhan saudara. Oh, terus bangkitkan Roh-Mu terus saudara. Sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia lebih lagi. Lebih dalam lagi sembah Tuhan. Lebih dalam lagi sembah Dia. Lebih lagi sembah Tuhan. Oh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari angkat tangan saudara. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari lebih lagi katakan. Mengalir kuasa Dari tempat maha Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes. Teruslah beracara di tengah-tengah kami. Sembuhkan setiap yang sakit. Pulihkan setiap yang menderita. Berikan jalan keluar bagi setiap yang mengalami jalan buntu. Kami tahu dan percaya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini saudara kau bersuka cita karena Tuhan hadir. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan Yesus dahsyat. Kasih tahu, kasih tepuk tangan yang terbaik, katakan Tuhan Yesus dahsyat.
Haleluya. Siap memuji Tuhan di tempat ini? Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, semangatku pada setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung, di atas gunung dan di dalam samudra. haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Rahmat yang Kau Amin. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah berhenti, tak pernah habis dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setia-Mu. Mari katakan bersama-sama. Tanganku, angkat tangan yuk. Ku angkat padamu, Tinggi-tinggi. mensyukuri rahmat yang Kau Hey, beri. kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, Kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Whoa, na 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 na. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai lebih meriah lagi, serukan haleluya. Haleluya, come on. Hey! Ajaib kau Tuhan. Come on, here you go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh,
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau Tuhan, hanya yeah. Kau yang Layak ditinggikan. ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak berkuasa. pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kau mulia. Mari nyatakan bersama-sama. Tak terbayang Kebesaranmu dan dan tak terhenti kekuatanmu Tuhan. Kau mengabadiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. rencanamu Tuhan. Oh, Kau Raja atasku, hanya Kau Hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Kau Tuhan. Amin. Tuhan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja mulia. Yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenangan layak berkuasa, pemerintah. selamanya. Kamu lebih keras lagi katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Thank you Jesus. Kanjeng Kau tempat kami berteduh, kami berharap. Kau Allah yang telah menebus kami. Kau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Padamu kami bersujud, menyembah, memuji. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi gereja ini. Thank you Jesus, thank you Abba Father, thank you Holy Spirit. You worship you Lord. Hanya Engkau, Juru
selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Terima kasih Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Anakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Juru selamatku. Oh Tuhan, Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat. Bagiku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ku sembah Kau Allah, ku sembah Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatanku, kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan Seluruh hidupku. walau lewati lembah,
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Hai jiwaku, muliakan nama Tuhan. Hai jiwaku, tinggikan nama Tuhan. Tuhan, Kau adalah perisai bagi hidupku, kekuatan bagi kehidupanku. Kami melihat kebaikan-Mu. Dengan mata iman kami melihat kebaikan-Mu. Sudah terjadi Tuhan. Sudah terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Segala jalan-jalan terbuka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Katakan Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu itulah yang kami renungkan. Kebaikan-Mu itulah yang terus-menerus dalam hidup kami. Kami perkatakan, kami imani, kami perkatakan, kami imani. Setiap hari, setiap waktu Tuhan. Kami tidak melihat kiri dan kanan, tapi kami melihat janji-Mu bahwa Engkau baik, Engkau senantiasa baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin mendengar firman-Mu, pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi kepanjangan Engkau Tuhan. Menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan suara ilahi, dan Tuhan, kami akan duduk diam dengar dalam firman-Mu. Dengar untuk melakukan, dengar untuk mengerti Tuhan. Dan Roh Kudus pastinya kami akan bekerja. Roh Kudus mengurapi kami, menjamah kami Tuhan. Dan terima kasih buat anugerah dan tanda-tanda heran yang terjadi sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa syukur kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat sore. Ya, kita sore hari ini akan mendengar satu tema firman Tuhan dengan saya kasih judul hidup yang memberkati dan menjadi teladan iman bagi sesama. Mari kita katakan bersama-sama, 2, 3. Hidup yang memberkati dan menjadi teladan iman bagi sesama. Hidup kita harus memberkati dan juga harus menjadi teladan. Nah, teladannya dalam iman bagi sesama kita. Ya. Hari ini kita sedang dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Gereja Tuhan juga memperingati hari tanggal 9 kemarin kita memperingati hari Paskah dan tanggal 17 bulan ini, bulan Mei kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Hari di mana Kristus Yesus naik ke sorga. Ya, itu satu pengharapan di dalam Tuhan, satu iman di dalam Tuhan, satu percaya kepada Tuhan. Ya. Untuk itu kita belajar hari ini dari firman Tuhan, ya, dan belajar kita pada sore hari ini karena didasari karena percaya. Setiap orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sekali lagi, setiap orang yang percaya
dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita percaya karena Tuhan bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Itu percaya kita. Percaya kita bahwa Tuhan merencanakan yang baik. Juga kita percaya ketika Kristus naik ke sorga, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya kepada kita, kepada gerejanya. Tuhan mengurapi kita, Tuhan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, diberinya kuasa dalam Tuhan. Itu karena percaya. Itu karena apa saudara? Percaya kepada Tuhan. Percaya akan janjinya Tuhan. Saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan, ya, sebelum kita dipanggil Tuhan dalam tidur yang panjang, ya, menantikan kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan dan membawa naik ke tata hadirat Tuhan, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, itu hal yang kita nanti-nantikan, kita tunggu-tunggu untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi kita harus melewati proses demi proses. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hidup yang memberkati dan menjadi teladan iman bagi sesama kita, itu saya percaya hidup yang berbuah bagi Tuhan. Hidup yang terus kuat, gandol dengan Tuhan. Hidup yang terus menyandarkan kepada Tuhan, hidup yang terus berserah kepada Tuhan. Apapun terjadi, hanya percaya kepada Tuhan, percaya akan janji Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan. Kita belajar hari ini dari teladan Thomas. Ya, teladan Thomas. Kita bisa membaca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Pak Wiwit baca untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Kata Yesus ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Ya, waktu itu Tuhan bercakap-cakap kepada Thomas, dalam percakapannya itu Tuhan berkata, akulah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam percakapan itu, Thomas tidak tahu kemana Yesus nanti saatnya akan pergi, kemana. Ya. Karena di ayat di atas sebelumnya, Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Teladan yang kita bisa dapatkan dari kisah tentang kehidupan Thomas itu, dia tetap percaya kepada janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Dia berkata, Tuhan kemana engkau pergi? Jadi ada sedikit keraguan di dalam Thomas. Kemana engkau pergi? Dan Tuhan dengan sabar menjelaskan kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjelaskan kepada Thomas, juga menjelaskan kepada kita. Teladan yang kita dapati dari peristiwa percakapan Thomas dengan Tuhan Yesus adalah betapa Tuhan ingin mengajak umatnya percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaan kepada Tuhan itu adalah satu hal yang mutlak.
Kita percaya kepada janji Tuhan. Umat yang yakin akan janji Tuhan, mau percaya atas janji dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu hal yang mutlak bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita yakini janji Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari pelajaran tentang Tuhan berjumpa dengan Thomas, ada satu firman Tuhan juga yang berkata, berbahagialah engkau yang melihat, berbahagialah engkau yang percaya meskipun kamu tidak melihat. Jadi dari teladan Thomas itu kita belajar, berbahagialah orang yang percaya meskipun belum melihat. Belum melihat. Ya. Belum melihat, waktu itu kan Thomas belum meninggal, belum diangkat dalam tidur yang panjang. Ya. Berbahagialah kamu yang belum melihat tetapi percaya, Thomas. Mari kita orang-orang yang hari ini yang setia dalam Tuhan, yang menanti-nantikan datangnya Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, Bapa kita, sambil kita menanti-nantikan datangnya anugerah Tuhan menyelamatkan kita, kita terus percaya kepada janji Tuhan, yakin akan janji Tuhan. Dalam tidur yang panjang. Kemarin saya diundang oleh Susan untuk memperingati 1000 harinya mamahnya yang telah dipanggil Tuhan. Saya dengar-dengar mamanya cinta Tuhan, kasih Tuhan luar biasa kepada anak-anaknya, sehingga meninggalkan warisan. Warisan apa? Warisan iman dalam hidupnya. Saat ini mamanya sedang tidur panjang menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Kalau kita posisi seperti katakan Thomas, kapan Tuhan? Tapi Thomas dengan percaya, dengan yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan membangunkan kita dalam tidur yang panjang untuk bertemu dengan Kristus Yesus kedua kali dan kita naik dalam kerajaan sorga yang mulia. Itu teladan yang kita belajar dari Thomas untuk kita supaya kita diberkati Tuhan. Ya, teladan pertama kita belajar dari kehidupan Thomas. Teladan yang kedua dari Filipus. Ya, kita belajar dari Filipus. Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita belajar dari Filipus, teladan yang kedua. Mari dibaca Yohanes 14, Mbak, ayat yang Yohanes 14 ayat ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku diam di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, cukup. Ada 3 kali kata percaya. Pada ayat yang 10, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak
aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat yang ke-11 diulang lagi, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12 3 kali, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 3 kali Tuhan Yesus meneguhkan kepada Filipus, percayakah? Percayakah? Memang kita hidup karena percaya. Apapun yang kita kerjakan dilandasi karena percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Kita percaya sampai hari ini. Sampai hari ini. Kita yakin bahwa Tuhan bisa sanggup menolong kita didasari karena percaya. Tuhan menyembuhkan saya didasari karena percaya. Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar kemampuan kita didasari karena percaya. Teladan Filipus untuk kita yakin dan percaya. Apakah jemaat Tuhan hari ini sedang kondisinya dalam kondisi lemah, kondisi yang sedang dalam kondisi yang antara percaya dan tidak. Ketika engkau dihadapkan dengan permasalahan, pergumulan, ketika engkau dihadapkan dengan sebuah situasi yang mungkin berat bagi engkau. Mungkin kalau orang ngomong gampang percaya. Tapi bagi engkau yang sedang mengalami terjadi kesulitan, mungkin sulit. Tapi hari ini nasihat untuk kita dapat dari Filipus untuk kita percaya. Yang percaya katakan, asal kita percaya dengan sepenuh hati. Bahwa Tuhan sanggup, bahwa Allah yang sanggup. Oleh sebab itu, Filipus kemudian dia percaya dan dia yakini akan kuasanya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Saudaraku, kalau percaya pertama kepada Thomas, ya Tuhan menunjukkan bukti, Tuhan menunjukkan kepada Thomas. Thomas itu adalah sifatnya ragu-ragu, ya. Thomas sifatnya ragu-ragu. Tuhan menunjukkan kepada Thomas satu bukti. Tapi kepada Filipus, hati dan percayanya diteguhkan oleh Tuhan. Percaya. Yang ketiga, kita belajar dari teladan yang ditinggalkan kepada kita, yaitu kepada Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparnya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini adalah sekelumit tentang perjalanan Saulus, ya, Stefanus, ya. Stefanus saat ketika dia berani, Stefanus itu adalah 7 dari sida-sida jemaat yang merawat jemaat-jemaat orang-orang miskin, orang-orang yang terutama keluarga miskin, dia merawat dengan sepenuh hati. Dan ketika Stefanus mempertanggungjawabkan imannya kepada
mahkamah agama, dan ketika itu Stefanus dihadapkan dengan banyak pemuka agama, dan ayat yang 54 ketika orang-orang anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertak gigi. Jadi ketika Stefanus dihadapkan, karena pembelaan Stefanus dia menjelaskan tentang dari mulai Abraham dia tinggalkan negerinya Ur-Kasdim, masuk ke negeri yang Tuhan janjikan kepadanya, sampai mereka di tanah Mesir, dan Tuhan berjanji 400 tahun mereka dijajah di Mesir, dan Tuhan berjanji akan memberikan jalan kepadamu, dan ketika akhirnya Tuhan memberikan jalan kepadamu, Tuhan memberkati, dan setiap kali intinya setiap Stefanus dalam menyebutnya nama Allah dan juga nama kepada zaman Musa, itu dia seperti katakan Musa dan Tuhan itu senantiasa boleh bersama dengan dia. Dia percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar lewat Yesus Kristus Tuhan. Lewat siapa? Yesus Kristus Tuhan. Mereka geram, mereka melempari Stefanus dengan batu. Akhirnya Stefanus mati. Ketika Stefanus mati, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Jadi Stefanus waktu saat dia menjelaskan tentang imannya, kasihnya Tuhan kepada mahkamah agama, orang banyak saat itu dia ingin membunuh Stefanus. Tetapi apa yang kita lihat dari Stefanus? Maka berteriak, mereka menyertai dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Jadi Stefanus penuh penyerahan kepada Tuhan. Kalau teladan dari Thomas, ya, Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Kalau teladan dari Filipus, percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau teladan dari Stefanus adalah dia hidup percaya kepada Tuhan dan dia orang yang diurapi Tuhan. Pada ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dikatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas. Jadi seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dikatakan Stefanus yang seorang penuh iman. Ayat yang ke-8, pasal 6 ayat yang ke-8, baca bersama-sama. 2, 3. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus itu yang yakin percaya kuasa mujizat. Diberi karunia kesembuhan luar biasa oleh Tuhan. Ya, karunia bahasa roh dan juga karunia kesembuhan itu milik daripada Stefanus. Maka sebab itu ketika Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus akan angkat dia berkata, Tuhan, jangan bebankan dosa-dosa kepada mereka. Karena mereka tidak tahu, itu seperti hanya doa Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan. Dan Stefanus penuh penyerahan kepada Tuhan. Hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Hidupnya penuh penyerahan kepada Tuhan. Jadi 3 teladan yang kita belajar
Ya, pertama dari Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Kepada Filipus, teladan yang kita dapati. 3 kali Tuhan Yesus berkata, percayalah, percaya, percaya. Dan teladan dari Stefanus, dia penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tanda-tanda heran, mujizat-mujizat terjadi karena dia mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidupnya berserah kepada Tuhan. Dan itulah kuasa mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya 3 kuasa ini untuk menjadi kekuatan bagi kita. Baik yang setelah meninggal, dia melihat tahta Tuhan, kasih karunia Tuhan turun. Dan Stefanus kan tadi melihat tahta Tuhan, hadirat Tuhan turun. Ya, dan Allah Bapa ada di sebelahnya. Itu ketika Stefanus sudah meninggal dan dia rajam dengan batu oleh orang-orang yang saat itu sangat membencinya. Karena perkataan Musa dan perkataan-perkataan tentang kuasa Tuhan, Tuhan tidak bertahta pada benda-benda mati, ya, tapi Tuhan bertahta pada benda-benda hidup dan kamulah benda kuasa yang hidup dan Tuhan mengurapi kamu dalam kuasa Roh Kudus. Dan dari itu semua kita menjadi percaya kepada Tuhan. Teladan yang kita bisa petik dari pelajaran firman Tuhan hari ini adalah teladan untuk kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Mazmur pasal 31, ketika saatnya ajal itu mau menjemput tentang Daud. Daud tetap percaya, anugerah Tuhan tetap percaya. Mari kita lihat Mazmur pasal 31, Mazmur 31 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Kita lihat Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingaku kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 15 dan 16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan begitu baik kepada Daud. Ketika dia dalam keadaan dikejar-kejar, akan dibunuh, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Bentuk dari pernyataan Daud kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu melindungi, menjagai dia. Kita kan orang percaya karena yakin dan percaya. Tuhan begitu ajaib melindungi, menjagai kita. Sekali lagi karena percayanya kita. Juga demikian Daud, Tuhan melindungi, menjagai dia dari segala orang-orang yang mau bermaksud jahat terhadap dia. Tuhan adalah Tuhan penolong yang ajaib. Tuhan menjaga, menyertai, dan melindungi kita. Bagi kita orang-orang percaya, kita ambil teladan-teladan yang baik dari para hamba-hambanya yang telah mendahului kita. Sebelum masuk kepada tidur panjang, rest and peace,
hidup di dalam damai di dalam Tuhan. Hidup di dalam damai di dalam Tuhan, kalau orang meninggal, di batu nisannya ditulis rest and peace, hidup damai di dalam Tuhan. Itu bukan omong kosong, tetapi itu nyata, benar-benar terjadi. Dalam tidur yang panjang, Tuhan bersama dia, Tuhan sudah menyertai dia. Saya percaya yakin, ketika hidupmu bergumul, segala sesuatu, dan Tuhan izinkan segala permasalahan-permasalahan terjadi. Tetapi karena percayanya, ayat yang 15, tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Bisakah kita berkata, Engkaulah Allahku Tuhan, tempat perteduhanku, tempat gunung batuku, tempat perisaiku Tuhan, jagai, lindungi hidupku. Saya percaya kalau doa-doa yang lahir dari hati yang tulus, penuh, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, perlindungan Tuhan pasti diberikan bagi kita. Yang percaya katakan, perlindungan Tuhan diberikan dan Tuhan memberikan kekuatan kembali kepada kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itulah modal kita, kekuatan kita yang kita peroleh ketika kita membaca, merenungkan firman-Nya. Jadi kita percaya kepada janji Tuhan. Percaya, yakin sepenuhnya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kekuatan kita. Janji Tuhan adalah perisai kita. Janji Tuhan itu adalah hidup. Janji Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan, amin. Ya, saudaraku, dari ini kita belajar segala keteladanan yang kita bisa lihat bagaimana mereka semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, untuk kita meyakini percaya kepada Tuhan, kita perlu belajar dan merenungkan kebaikan Tuhan. Kita akan lihat pasal terakhir dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 5. 1 Petrus 2 pasal 2 sampai 5. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Lanjut, Jika Mbak. kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, Amin. Batu yang hidup itu. Ya, yang terus. memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yes, terus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, bisa kita yang percaya berkata, amin. Dibangun hidup kita menjadi rumah kediaman Tuhan yang kudus, menjadi rumah untuk Tuhan bersemayam hadir, dan menjadi rumah untuk menjadi kekuatan rohani, jadi kita menjadi berkat bagi orang lain, bertumbuh dalam keselamatan. Jadi keselamatan itu terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kita sebagai orang-orang percaya terus kita dipelihara dalam hadirat Allah. Kita diam di dalam hadirat Tuhan. Kita terus merendahkan diri dan hadirat Tuhan melingkupi kita. Hadirat Tuhan terus menjagai kita. Terus menjagai kita. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama, ayat 9, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan dari besarnya Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar ya dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Baik Stefanus, baik Thomas, baik Filipus, kesaksian hidupnya melihat kemuliaan Allah. Ya. Baik Daud ketika menghadapi masa-masa yang berat, dia ditolak oleh anaknya, dia ditolak, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah gunung batuku. Orang yang berlindung kepada Tuhan pasti diberikan kekuatan. Orang yang terus bersekutu dalam Tuhan pasti diberikan kekuatan dalam Tuhan. Dan kita dapat peneguhan lagi. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Terus yang murni, yang dari Tuhan. Yang murni Tuhan, yang terus Engkau berikan kepadaku. Yang murni dari Tuhan. Ya, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan ingin pada intinya, Tuhan ingin supaya 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9 menjadi goalnya kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Perbuatan yang kecil atau besar? Besar dari Dia. Bahkan Tuhan tadi berkata dalam 1 Yohanes 14 ayat 12, kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Dia. Sebab itu aku pergi kepada Bapa. Yang percaya katakan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ya, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sebab itu kita harus percaya. Harus apa saudara? Harus apa saudara? Percaya, yakin waktunya Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, dasar kita untuk melakukan sesuatu karena percaya. Percaya Tuhan baik, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan mencukupkan keluargaku. Percaya, yakin, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Hal-hal yang tidak terpikirkan. Selama sebelum kita tidur panjang. Kalau kita sudah tidur panjang, sudah bersama dengan Tuhan. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti firman Tuhan ini akan menggenapi dalam hidup kita. Terus kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu
pancarkan seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buka hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mungkin percaya kita sudah mulai kendor melihat persoalan masalah yang begitu banyak. Mungkin masalah kita, persoalan kita lebih besar dari percaya kita kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, percayalah engkau akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan heran kepada kita. Kita angkat tangan bagi Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu setulus kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mata-Mu pancarkan kasih-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kalau
kita percaya kepada Tuhan, sepenuh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, sakit penyakit yang kita mungkin rasakan begitu berat, tapi Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Angkat dengan percaya. Kurabaka syakata karapaka lapaka takar. Kenaka shekena kalamashe. Ena lama 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 ya malama ya malama ya maya she. Ora lama 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 ya malama lama 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 lama. Angkat hatimu karena percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lama 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 se. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu, angkat penyembahanmu. Dia hidup, dia Allah yang hidup, dia Allah yang hidup, dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Angkat percaya, angkat percaya, angkat yakin. Angkat yakin dengan Tuhan. Percaya, percaya, percaya. Kenala masyekena malama lama 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 ya. Haleluya. Haleluya. Dia ada di tengah kita. Dia ada di tengah kita. Dia di tengah-tengah kita. Kiramashe. Kurama lama 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 yo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita tidur panjang, kita masih bergumul dengan persoalan. Tapi percayalah Tuhan adalah Tuhan yang menolong engkau. Dia sanggup melepaskan engkau dari jerat-jerat. Dia sanggup memberkati hidupmu, bahkan menyembuhkan hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan angkat pujian kembali. Ubah hatiku seperti hatimu, Setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, oh ku mau jadi, ku mau jadi, oh ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu.
Hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami hidup seturut dan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama dan berikan salam, senyum kepada kiri kanan kita, merasa kita diberkati Tuhan. Dan kita, saya percaya bisa menularkan berkat-berkatnya yang sama. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Nah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam ibadah ini hatinya kami betul-betul bersukacita Tuhan, karena merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang undur dari tempat ini. Tapi kami bukan sekedar pulang, kami membawa berkat-berkat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa berkat, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati ladang-ladangmu, Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati segala yang kau kerjakan dalam Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terimalah dalam berkat anugerah dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur